الذين أنعمت غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. عدد كل حرف كتب أو يكتب أبد الآبدين وظهر الداهرين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وشدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: وأدب النفع بعلومه وعلومهم في الدارين آمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقال رضي الله عنه: الفصل الثاني في أسرار الصوم وشروطه الباطنة. Bermula fasal yang kedua pada segala rahasia puasa dan syarat-syaratnya yang batin. Cintalah, ialah semuanya dah. Jadi kita memasuki fasal yang kedua, yaitu tentang rahasia dan syarat-syarat yang batin, artinya syarat yang di dalam. I'lam anna as-sawma thalathun darajatin. Sawmul umumi wa sawmul khususi wa sawmul khususil khusus. Ketahuilah olehmu bahwasanya puasa itu ada 3 derajat atau ada 3 tingkatan. Jadi ibadah puasa yang kita kerjakan itu ada 3 tingkatan masing-masing. Artinya kita beribadah itu kelasnya ada. Kadang mendengar itu aja kadang. Jadi ada. Yang pertama puasa orang awam, yaitu shaumul umum. Ini tingkatan yang pertama, yaitu puasa orang awam atau puasa kebanyakan manusia. Kebanyakan orang awam yang kayak ini. Yang kedua shaumul khusus, yaitu puasa orang yang khusus, orang yang khawas, yaitu puasa orang-orang saleh, lebih tinggi tingkatan daripada orang yang awam. Ibarat kelas 2 sudah. Kadang awam itu masih kelas 1. Yang ketiga puasa khusus, yaitu puasa orang khusus, khawasul khawas, yaitu orang yang arif billah seperti Nabi dan orang siddiqin dan muqarrabin atau auliya Allah. Nah, ini tingkatan atas. Ini. Cuma kita pada kawah hendak langsung ke khawasul khawas, bukan kawah kecuali lewat awam. Ini. Kata mesti puasanya semua ibadah
kita kata kawa langsung naik tingkatan khawasul khawas. Kata kawa kecuali lewat awam. Berarti adalah mulai bawah juga. Kayak kita juga tuh sekolah, kata kawa langsung kuliah, ya mulai tika dulu. Tika belajar apakah baru mainan aja dulu. Kadang naik ke SD bermula dihitung membaca. Kadang naik pulang ke atas sampai sanawiyah. Ya, naik pulang sampai aliyah, tuh berat terus tuh. Banyak terus. Karena akhirnya kuliah, makin bertambah. Sudah habis kuliah, hanya renungnya adalah habis data, ya kan? Apalagi nanti kami mengamalkannya lagi. Nah, itu jalannya tak. Karena kita mulai awal untuk ilmu, mulai awal belajar dulu mengenal Allah. Karena ujar Nabi awaluddin ma'rifatullah. Pertama agama itu bagi orang awam kenali dulu Allah Ta'ala. Siapa geram Allah Ta'ala? Tuhan. Dan dia bergerak orangnya sempurna, berisi sifat yang sempurna kata orangnya. Sudah yakin, sudah tahu binatu, lalu pulang bukti keyakinan kita pada Tuhan Allah pada Nabi Muhammad. Apa yang disuruh Allah Ta'ala hakun, disuruh Allah Ta'ala ma'asi. Apa yang dilarang Allah tinggalkan. Ini ujar Allah Ta'ala aqimus shalah, sembahyang. Ini orang awam masih ini, ya. Ujar Allah Ta'ala wa ita'uz zakah, tunaikan zakat. Ita'uz itu bahasa aslinya dan tamakan. Jadi ujar ulun maknanya ita'uz zakah dan tamakan zakat. Jadi maksudnya adalah nang afdal zakat itu kita nang datang di sini. Jangan orang disuruh, ya kan, itu menyalahi Quran. Karena kita terkadang siapa hendak menerima zakat ambil kalau aku. Nah, ini salah. Apalagi berada pengumuman di pasar, dihembur di pasar, ya kan? Salahkan itu kalau menurut agama salah sedikit di Jepang salahnya. Di mana salahnya? Pertama dahulu usia nama ambil kada mustahil. Ini kalau di pasar itu tasawuf orang banyak. Namun disuruh kita berzakat, disuruh kita mengeluarkan zakat itu gasan orang yang mustahil, artinya orang yang dasa bujur-bujur berhak menerima. Di antaranya orang yang berhak menerima zakat fakir. Arti fakir orang yang kada diisi napa-napa, rumah gini diisi, ya kan? Yang kedua miskin. Orangnya fakir lawan miskin lain. Miskin apa artinya? Orang yang kekurangan dalam kehidupan, artinya hartanya ada divisi harta tapi kada banyak. Base rumah ada aja, cuma modelnya kada kecukupan. Itu miskin namanya. Ya, gharim, orang yang berhutang, namanya kada kau bayar hutang. Fisabilillah, orang yang berjihad di jalan Allah. Musafir, orang yang musafir. Dapat sebutin lagi kita tentang amil, ya lah. Nah, amil dapat zakat. Cuma syaratnya bagi amil, amuninya kada bergaji. Amun amil itu bergaji daripada pemerintah kada dapat zakat. Memberi gaji. Jadi amil ini bujur ada bagiannya dapat, cuma lihatin syaratnya siapa nama angkat amil. Pemerintah digaji kan tinggi, namun digaji jangan ambil zakat.
kecuali amil tadi diangkat jadi amil lalu kada gaji. Walau yang sekalipun orangnya orang kaya, sekalipun orangnya mampu, amunnya jadi amil, betul kada gaji, maka boleh mengambil zakat. Zakat nata terserah dari zakat fitrah atau zakat harta boleh. Dan kada sembarangan, iya. Bahkan sebagian ulama wajib nang berataan tadi. Lalu ada ulama yang membolehkan orang Mesir secara sidin boleh kita mengambil salah satu daripada bagian tadi. Artinya ada mesti berataan menunjuk harus fakir, miskin, gharib, ya kan, musafir, sabilillah, amil. Ada mesti itu ambil salah satunya boleh di sini. Ada membolehkan. Ya kan. Nah, amun diunjuk secara terbuka, secara orang tua berhambur tadi bagi di pasar, maka tahu manusia marahnya kata kamu lihat duit. Asalkan orang miskin, sangkaan orang fakir, ambil terus tujuh si haji bagi zakat. Berumur, ya kan, berumur. Nang suki 42 ambil. Akhirnya dapat zakat tadi kata sah bagi nama membagi, bagi nama mengeluarkan dan yang dikeluarkan dan mengambil pulang haram hukumnya. Ini adalah mustahil. Wajib baginya membolehkan. Nah, oleh karena itu dalam Al-Quran wa ita'uz zakat artinya apa? Orang yang hendak berzakat ingat dan mendatangi orang yang ahli zakatnya, artinya yang mustahil. Jangan bertulisan di muka lawang, siapa hendak berzakat ambil kalau aku. Oh, ini, ya kan? Kadang-kadang bilang yang mustahil juga bertulisan juga siap menerima zakat. Oh, ya. Baik zakat fitrah atau zakat mal. Orang pada 50.000 orang menerima. Itu bertulisan di lupa dia. Ini ibarat zakat fitrah adalah harta ya wajib zakat fitrah ya. Bagi orang yang beriman, bagi yang berpuasa wajib zakat fitrah. Mengenai puasa tetap wajib. Iya, tetap wajib. Karena yang sunnahnya yang bagus menurut Al-Quran wa ita'uz zakat, datangkan zakat. Artinya kita nang berisi harta nang mendatangi orang yang mustahil tadi datangi asalnya. Jangan orang yang mustahil disuruh ke rumah. Kita malam ke rumah lah ambil zakatku. Boleh makruh hukumnya. Kenapa? Karena amun kita menyuruh yang kaya itu sama menghina akan dirinya. Kita tidak boleh menghinakan makhluk Allah, tidak boleh, lebih manusia. Makanya dalam Al-Quran itu ada tata cara kita hendak berhadiah, bersedekah, ada tata caranya. Berzakat ada tata caranya, adabnya. Lihati orangnya. Bila kita berhadiah, bila kita berzakat atau bersedekah, lihati bila orang itu alim, orang itu berilmu agama, orang itu tuan guru, maka jangan disambat sedekah. Jangan, itu adabnya dalam ilmu agama. Lainnya kita hendak bersedekah, ya, tunjukkan tuan guru. Kepada kalau tuan guru punya kita guru nak ulang bersedekah kesendian agama melarang itu makruh. Kenapa? Karena kalau kita berpadah bersedekah kalau tuan guru itu sama menghinakan tuan guru. Sedangkan Allah Ta'ala sidin memuliakan tuan guru, memuliakan orang alim. Ujar Allah Ta'ala, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajatin. Allah mengangkat akan derajat orang
dan diberi ilmu. Jadi orang alim, bila orang itu alim, dimuliakan Allah dengan berkat keilmuannya. Nah, lalu kayak apa caranya supaya kita kawal memberi tuan guru? Dengan mengucap guru ulul bahadiyah lawan pian. Tadi memuliakan. Karena dari almarhum guru berkisah di martabah itu Yazidin almarhum guru Seman mulia. Almarhum guru Seman Sidin dulu pernah anak murid Sidin berelang. Arwah Sidin berelang dia Sidin melihat keadaan guru rumah guru ini, orang sudah hatinya tuh jemput, sudah jalan jemput. Jadi kehilangan kepada guru ulun bersedekah kemudian saling disidin. Pokoknya sidin. Dan guru ulun bersedekah kemudian dapat ujar sidin. Aku kan minta sedekah. Unik tidak ya sidin. Saling sidin. Jadi nang murid sidin tadi bingung, tunduk rantai lagi. Boleh, jadi bapak pendidik di jalan ini kisahnya tuh, kenapa guru kan kedatangan menerima di kenapa? Ya kenapa? Jadi pas bertaruhan lawan kawan, berpandar lawan kawan, ujar dan senang beelang tadi, dan untungnya aku tadi kan guru Seman. Habis itu pun ujung sedekah saling sidin. Nah jadi kawan nyawa juga salah. Nyawa salah. Kenapa salah mudah jadi kawan deh. Orang yang berpadah bersedekah berpadah bahagia. Apa gerak bedanya? Amun bersedekah itu sama hakikatnya merendahkan orang alim. Sidin kada hendak menyalahi Allah Ta'ala hanya memuliakan orang alim. Dan jadi nyawa pun hendak bersedekah memberi sidin kepada hadiah, karena hadiah itu lebih mulia daripada sedekah. Berpahala sama aja hukumnya. Kulit kan atau pertemuan sidin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam sidin. Apa kabar sidin? Alhamdulillah guru ulun bahadiyah lawan pian. Ayo aja sidin. Kan sama sidin. Makasihlah di sidin. Ada tadi mau main. Murid kita mendapat dalam sedekah. Artinya bukannya sidin hendak minta mulia, akan ada. Cuma sidin itu malah jadi ada. Itu malah jadi adab kepada kita bahwasanya adab itu lebih utama daripada ilmu, dan beradab itu bagus. Ujar sini karena dia tidak menurut aku aja ada di masalah kalau lain. Kita kebiasaan Guru sedekah bahasa dunia itu secara kata-kata betul biasa, kita sedekah itu biasanya. Cuma dalam pandangan agama, kalau memberi kepada orang alim, kepada orang saleh, itu merendahkan. Kata-katanya merendahkan, karena bertentangan dengan Al-Quran. Ujar Allah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajatin. Allah meninggikan derajat orang alim dengan beberapa derajat. Orang alim tinggi derajat sendiri. Makanya orang alim itu di mana saja dia berdiam itu sama dengan hukumnya lampu. Sama kayak lampu. Itu orang alim. Jadi di mana dia berdiam pasti jadi ditahan. Tapi bila mati orang alim saja katanya lampu. Nah, kemudian kita jangan pada lampu ya kan? Kalau pada lampu dia jangan lu kata. Ketinggalan. Nah, jadi Allah Ta'ala wa iqamuz zakat ya, tunaikan zakat ingin ya Allah, apa kita beriman kepada Allah. Ini hartanya ada, dia siap ya Allah. Itu Allah Ta'ala bagi zakat, kutiba alaikumus siyam, puasa kunlah. Ingin ya Allah, apa lapar dengan Allah Ta'ala, apa haus, apa lapar, makin hari panas, kemudian banyak
kan, angkutan banyak, masinan banyak, aku negar, siapa? Ini jadi kita ada beriman panjang hati, pokoknya. Oh, padahal ya Allah melihat banyak aja, banyak sungai, timbe unjur kali panas, melihat sungai, wah, naku kaliwer, sungai, ya kan sungainya jadi hijrah. Ini cuma ngaran haus aku banyak banyak aja melihat sungai gila langsung dan kopi. Cuma demi iman kepada Allah, pembuktian kita beriman kepada Allah, ini akunnya puasa. Akun puasa, tahan lapar, tahan haus, tahan ini dan itu. Ujar Allah Ta'ala ada memberi kekuatan dengan bahagia Allah, ini ulang bahagia. Jangan begitu. Ini ibadah awam. Dari awam ini karena sudah keturunan asalnya karena mandang atau kepahala karena kuntingan macam-macam lalu berubah. Ya, berubah lalu dia memperkirakan karena memimpin aja upah aja apa hasilnya upah ini. Karena pahala aja, apa hasilnya pahala aja. Asalnya karena pahala, asalnya karena upah dari Allah. Ikan bila hakun puasa, hakun sembahyang, hakun zakat, ikan kuberi ini punya Allah Taala di pembuktian ikan beriman upah, ikan beriman lawan aku. Ini memandang upah. Terus beribadah, terus beribadah untuk ilmu, lalu pinandu, ya kan? Pikirkan hadiahnya kono, harap, bungas. Nah, amal hadiahnya bungas, hadiahnya ganar. Nama memberi hadiah harap lagi pada ini sapu. Karena kalau kita dijalankan, kita ini diberi orang itu bagi upah, ya kan? Punya orang kotakan banyakku sehari 500.000. Wah, orang ini ampun mingkawak sih ini beli sehari 500.000 lebih upah. Pokoknya bisa dituntun sebelum tengah hari kah, imbah tengah hari kah, pokoknya upah 500.000. Jadi orang, wah, sugih berarti sidin ini, sugih. Ada kita aja berapa mobil upah? Berapa mobil upah ini? 100 kan? 100 lah. Ini 500.000 sehari. Makin kita kurang lihat di sini bagus gawian, tambahin di sini lipat gandanya, maka pulang lihat panas kali panas aja lipat ganda jadi 5 juta sehari. Ini, wah semangat, asal mandang nih, 5 juta, dipandang asal 5 juta, upah dari pandang ihek, sepurungan itu kan setengah hari habis, 5 juta. Ya, katanya gawi, maka harus bangun merasakan kebaikan sidin nih, merasakan terus upah 5 juta sudah belain, belum makan, belum minum, ya lah, yang ada puasa, yang ada bulan Ramadan intinya, belum lagi tuaran sidin ini dan itu, belum lagi aja sidin aku penuh bahagia lawan ikan baju, belum lagi aku bahagia tapi belum lagi. Maka pulang bila sampai tengah hari istirahat dulu lah, jangan menyampaikan banget, baikan, gawi, merasakan kebaikan ampunnya tadi, ampun upah nih, merasakan kadangnya kita pandang upah, kadang lagi, aku aja kalau sidin itu nyaman sudah, biarkan upah sidin kada apa-apa, ini nyaman sudah. Ya lagi itu lah asalnya pandang upah, baikan orangnya, maka upahnya 5 juta dibilain sudah makan balon, makan pulang pada mau nang pohon, nang nyaman beli makan sidin, nang patinya kita kaya, ada sidin. Lalu sudah kalawasan gawi, kada tak pandang lagi upah, tak pandang akhlak sidin, tak pandang kebaikan sidin ini baikan. Baikan banget. Sidin ini kadang-kadang mempertingkatkan diri sidin ada. Yang penting di sidin kayak apa anak buah, nyaman, ini tanggung jawab.
Jadi kita berpikir, ayo kayak apa supaya si ini senang. Kenapa si ini berikat banget sama aku? Ada ingat lagi lawan upah dan 5 juta ini ingat lagi. Ya, bila dia menelepon, kawalah esok gawean jam 7. Oh siap. Belum jam 7 sudah datang. Iyalah. Kenapa ini memandang kebaikan si ini lawan saudara? Ini asalnya awam memandang upah, jadi khawas tak pandang orangnya. Enak, tak pandang orangnya, akhlaknya bagus. Naik lagi gawi, maka semakin nyaman, semakin bagus ini akhirnya apa? Kadang lagi menghendaki upah. Saya tak pandang aja timbul hendak orangnya. Aku kadang lagi berjauh lawan orangnya, lawan sini tidak berjauh. Cakap sini beginian ujang untuk kawin ini. Cakap adalah cuma orang doa sudah. Iblis biasanya ini. Cuma aku hendak berjauh, berpanak benar barat. Jadi aku kayak pacaran sampai lawan sini jangan berpisah. Ya kan? Jangan berpisah, jangan kali ingat. Nah ini ngarannya khawasun. Khawas. Nah jadi ibadah puasa itu kadang lagi mengunding pahala, kadang lagi mengunding pandangan sidin kayak apa, kebaikan sidin ada, tapi memandang sidin saipungan. Ini pandang. Ini kurang nanti kata ada kawapang langsung khawasun khawas. Nah makanya kita mudah-mudahan kita mulai awam dulu. Puasa kebanyakan manusia, ibadah awam sebagaimana ibadah kebanyakan manusia. Lalu puasa khawas itu seperti orang-orang saleh, mereka memandang kebaikannya dari pandang. Mereka memandang akan artinya nih akhlak orang itu dipandang. Lalu puasa khawas arif billah binandu sudah kenal sudah. Ya menggiring, ya karena menggiring mudahan artinya ya paling ada sedikit dan karena kau banyak bersyukur ya Allah, mudah-mudahan dengan berkat bulan Ramadan as-sawmul umum ini ulang tingkatan pertama puasa umum ya puasa awam. Amma sawmul umum fa huwa kaful batini ya baqilah salah baris salah. Amma sawmul umumi fa huwa kaful batni wal fardi an qada'i syahwati. Adapun puasa orang awam maka yaitu menahan akan perut dan kemaluan daripada menunaikan syahwat, yaitu sebagaimana puasa yang dikerjakan orang awam atau orang biasa. Nah ini kebiasaannya tadi asal tagawinya ya sudah, asal tagawi dan tempat upah ya sudah. Jadi orang dapat ikan antartakan daniku, ikan haritakan daniku, ya ikan petikakan lombokku, asal tagawi ini ya sudah, asal tagawi. Karena lagi mandang saya negara rambutnya tahu. Siapa orang menunjukkan penghormatan ini ada tahun juga. Memang orang sejuta haji utuh. Kebetulan orang banyak, orang berdua itu aja. Bahkan orang yang tahu juga hanya nakal dari solusi ini dia. Itu lupa. Nah ini kan banyak orang. Gitu. Wajar Allah puasa ingin. Ini puasanya. Dan orang puasa jangan makan, jangan minum, jangan jima siang hari ya sudah. Jaga pada makan, pada minum, biar kayak apa puasanya atau urusannya, yang penting ada makan, ada minum. Dan itu ya orang kebanyakan upahnya dia neraka itu kan. Ya, ibaratnya di tukang itu ada upah ikan 500.000 ya 1 juta sadar sekitar 500.000 saja. Itu puasa orang awam. Bermula fardu puasa itu ada 5 perkara. Jadi fardu puasa 5. Yang pertama Islam, orangnya harus beragama Islam. Orang kafir biar dia puasa kada kawa, kada dapat pahala. Orang kafir biar dia bersedekah kayak gunung kada dapat fadilat.
dipandang Allah dengan baik senilai di sisi Allah, yaitu keislamannya, keimanan. Karena dipandang, makanya setiap kali ibadah, bila Allah menyuruh beribadah dalam Al-Quran itu pasti dimulai dengan kalimat Ya ayyuhalladzina amanu. Teruskan. Kutiba alaikumusiyam Ya ayyuhalladzina amanu aqimus shalah wa ita'uz zakah. Itu tak suruhannya. Pasti kau orang beriman. Kenapa? Karena syarat diterimanya amal, syarat amal itu berpahala, orangnya harus beriman. Bila kada beriman, kada dapat pahala. Jadi kada dapat ganjaran dari Allah. Banyak orang kafir yang bersedekah, banyak orang kafir yang puasa, cuma puasanya tak ada baharatan, sedekahnya tak ada baharatan, habis di dunia aja. Banyak. Coba kita di tak, ya kan? Si anu dia bersedekah, dia membangun pesantren dibangun. Si anu bersedekah membangun masjid aja. Ada orang kafir membangun masjid aja. Masjidnya itu sekalipun digunakan untuk ibadah, tetap kada jadi amal jariah baginya kada. Nah, membangun sedemikian. Tapi bagi orang beriman, biar inya bersedekah 1.000 rupiah, dasar masjid, dasar langgar, dasar majelis ta'lim, membantu perkembangan agama, biar 1.000 rupiah inya bersedekah, maka sedekah 1.000 rupiah itu terus mengalir sampai ke dalam kubur selama tempat itu digunakan untuk ibadah. Nah, ini syaratnya. Jadi peradaan ibadah itu syaratnya yaitu orangnya harus Islam dan beriman. Yang kedua, fard yaitu akil, balik, orangnya berakal dan balik. Balik itu bisa membedakan mana yang baik dan buruk, artinya sampai umur sudah. Akal yang maksudnya berakal itu orang yang berakal, orang yang dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Ibarat bahasa di Quran, orang berakal itu ibaratnya behera bisa sudah membasuh seorang, ya kan? Makan bisa makan seorang, minum bisa minum seorang, belanja bisa juga. Nah itu berakal itu sudah. Balik bang, batas umur balik itu umur 15 tahun batasnya. Cuma tandanya bila lelaki bermimpi, bila keluar mani, bila kebinian, kalau timbul haid, nah itu malatnya balik tak. Batas umurnya 15 tahun. 15 tahun. Yang ketiga puasa pada syarat, yaitu fardu puasa baginya puasa pada syarat mampu. Linknya kalau puasa sanggup baca puasa, wajib baginya puasa. Namun ada mampu, ada bisa, ada mampu pada hukum syarat. Contohnya ya garing panas, namanya garing panas tadi tidak puasa apa banget. Nah itu yang dapat suci daripada haid dan nifas. Orangnya kada haid dan nifas bagi bini-bini mengalami insyaallah ada haid dan kada nifas. Yang kelima cukup bilangan Sya'ban 30 hari jika tiada melihat timbul bulan Ramadan. Nah, kita lipat sudah. Lipat berapa? 30 hari adalah lipat dari Sya'ban. Itu berapa sudah deh? 10 lah. Lakukan kadang-kadang perasaan dulu lah. Ini pun kena lakas lah. Lakas tau gak? Tapi bila sudah bulan Syawal, ya Zulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, dan bahan lakas. Tapi bulan Ramadan berapa sudah? Hanya jam 1.
berarti jadi 9 hari juga 29 hari lagi puasa tuh dan bahagia terjadi ini saatnya mudah-mudahan Ramadan kita diterima Allah tahun ini mudah-mudahan. Dan jadi fardu puasa itu 5 perkara tadi. Hanya fardu puasa ini mengulang orang itu wajib berpuasa ada 5 syaratnya. Pertama orangnya Islam, kedua akil balik, ketiga puasa pada syara, keempat suci daripada haid dan nifas, 6 kelima hingga ada melihat bulan di bulan Sya'ban dan menggenap artinya anda masuk bulan Ramadan. Nah bila 5 ini ada di dalam dirinya maka orang itu wajib puasa. Wajib. Dan ada lagi istilah aku mah kata. Mah napa mahir. Awal puasa kenapa aku jam ini macam-macam kadang. Bila sudah 5 ini ada dalam dirinya kadang boleh kadang puasa. Bila ada puasa ada dosa. Apa terang dosa? Dosa itu hal-hal yang kadang baik diwujudkan keluhan kita. Karena hendak melihat dosa atau hendak merasakan dosa ada di dalam diri kita, rasa akan rahatan bala turun di situ dosa timbul. Karena bala dan ujian turun diadakan kepada kita itu karena lain tiada bukan sebabnya karena dosa. Sebabnya dosa. Kenapa hati kita nyaman? Banyak dosa. Kenapa masalah banyak dosa? Itu masalah. Itu sebabnya. Jadi ini Allah menampakkan ujar Allah dosa itu kada nyaman, dosa itu kada baik. Amun kada hendak dapat bala, kada hendak dapat musibah, jangan mengambil dosa. Ya kan? Nah, lalu sudah diketahui maka minta ampun sebelum datang musibah, sebelum datang bala, kasih minta ampun kepada Allah Taala. Ini kita nih berjalan berdosa, barataan manusia kadang-kadang ada berdosanya, ya sudah, ya datang bala, datang cobaan, datang dengan baik, ya sudah ditolong dosa pokoknya kan. Jadi kalau dosa menyalahkan orang, salahkan dari seorang, iya kan. Ini karena ada paham lawan seorang, ada pindah dulu, ada tahu, ada mengerti, dapat bala, dapat musibah, dapat masalah. Ini gara-gara ikam, ini gara-gara ikam, gara-gara ikam. Orang yang disalahkan. Padahal yang salah siapa? Seorang juga, ya kan? Nah, lalu kenapa hikmahnya pula? Apa hikmahnya? Dia ada dosa, dia ada masalah, dia ada bala musibah supaya kita sadar. Ya. Namun pada jalan lagi kada ditegur, kada tahu apa-apa. Sadarnya dari apa? Pertama, supaya jangan menguyak orang. Kedua, supaya jangan menghina orang. Kenapa? Melihat kawan dapat bala, oh, inya berdahulu aku belum lagi. Kita menghargai dirinya, berarti kalau kau indah, ya kan? Kalau kau indah, kenapa kalau kau indah? Dosa menyerap pun. Mulai bangun guling sampai hendak guling dosa jangan didahului kebanyakan. Ini bangun guling mengingat apa dunia, bangun guling mengingat pakaian orang. Bahwa aku mengkata aku sombong. Beribadah belum a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Pokoknya beribadah dipandang orang. Ya, artinya mudahan diampuni Allah kita beratahan. Mudahan. Nah kemudian ada rukun puasa itu 2 perkara, 2 macam. Jadi rukunnya 2 aja ada banyak. Jadi kita menghafal dan mengatakan bukan kali. Ya lah, kita ini ngarang kata bisa menghafal. Kalau sakit kepala menghafal. Jadi bisa 2 aja. Mudah-mudahan karena insyaallah sambung insyaallah dan menyambung dengan sehat dan ya mudah-mudahan ini dengan dan sebenarnya kita perlu menjaga salah dan tidak perlu minta maaf, minta halal, minta reda, lawan dia baratahan. Mudah-mudahan apa yang bacakan tadi bermanfaat bagi kita, terutama bagi diri seorang dan mudah-mudahan dengan barokah kita berkumpul di sini dengan niat dan menuntut ilmu agama. Mudah-mudahan segala dosa-dosa kita, dosa ibu bapa kita, dosa guru-guru kita dan keluarga kita dan jiran kita diampuni oleh Allah
Subhanahu wa taala lahir dan batin seumur hidup, dan mudah-mudahan kita berdapat beriman masuk syurga bighairi hisab dan dikumpulkan bersama dengan kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam di dalam syurga nanti. Ala tilka hadhihi an-niyyah al-fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا نبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعد هذا تفرقا